Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seorang bayi sebelum dilahirkan ke dunia sudah mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Ternyata pada awalnya bayi merasa ragu untuk lahir ke dunia dan lebih memilih tetap berada di surga. Lantas, ingatkah kita tentang perjanjian sebelum lahir tersebut? Tentu semua manusia di dunia tidak akan ingat mengenai perjanjian tersebut. Hal ini disebutkan dalam firman Allah yang artinya, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman." Quran Surah Al-Hadid ayat 8. Perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunan Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Perjanjian antara Allah dan manusia sebelum lahir ke dunia terjadi saat kandungan berusia 4 bulan. Adapun isinya, Allah menawarkan kepada manusia setelah terlahir untuk bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sejak kita dalam kandungan ibunda kita, usia 4 bulan, ruh sudah masuk. Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kamu siap untuk menjadikan saya Tuhan yang kamu sembah? Maka dengan itu saya akan memenuhi semua kebutuhanmu. Jika kamu minta, saya beri. Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu butuh, saya anugerahkan. Kamu ingin, saya persembahkan. Kamu ingin rezeki, saya tampilkan. Kamu salah, saya maafkan. Dan kamu dosa, saya ampuni." Maka dengan penuh keyakinan manusia mengatakan, "Ya Allah, siap," tanpa mempertimbangkan lagi. Kami yakin kami akan menyembah Engkau sebagai Tuhan. Dan ya Allah, mohon supaya nanti saat saya terlahir, kabulkan setiap kebutuhan yang kami butuhkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, maka kami akan mohon untuk dimaafkan. Kalau kami berdosa, maka kami mohon diampuni ya Allah. Begitulah isi perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita katakan, syahidna, 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 yang berarti kami bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan bahwa setiap yang terlahir di dunia sudah ada fitrah di dalam dirinya, melakukan kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan manusia dengan tujuan agar mereka meminta dan memohon hanya kepada Allah dengan setiap doa yang diawali dengan kata Rabb. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kata Rabb untuk menamakan dirinya dan bukan nama-nama lain yang terdapat dalam Asmaul Husna? Kata Rabb termasuk diambil dari suatu sifat yang disebutkan dengan rububiyah. Dalam bahasa Arab tidak disebutkan sifat yang terkait dengan rububiyah. Mencakup segala jenis perhatian yang mungkin akan diberikan. Misalnya, ada yang sakit mata akan disembuhkan. Ada yang susah akan dimudahkan. Ada yang butuh akan diberikan. Semua yang dibutuhkan akan dipenuhi. Dinamakan dengan sifat rububiyah jika sifatnya terbatas dengan batasan tertentu. Dapat memberi sekarang dan nanti, belum tentu bisa, maka disebut dengan murabbi. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami sepanjang hidup itu, siapapun dia, apakah orang tersebut paling tinggi jabatannya, orang itu paling kaya, atau orang paling apapun di muka bumi ini, maka selama hidup pasti akan dipaksa menemui sebuah kejadian untuk kita memanggil dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah manusia telah terikat dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai manusia biasa, kita tidak dapat mengingat kapan tepatnya perjanjian itu terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.